Emil Audero Mulyadi, Dean James dan Joey Pelupesi resmi menjadi WNI atau warga negara Indonesia. Pasalnya ketiga pemain telah melakukan sumpah WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, tepatnya di kota Roma, Italia, pada hari Senin 10 Maret 2025. Ikuti terus perkembangan berita bola terbaru, baik dari dalam dan luar negeri, hanya di channel Gol Berita Dalam Bola. Guys, jangan lupa like, komen dan subscribe, agar kalian Sobat Garuda tidak ketinggalan berita seputar tim Garuda dan sepak bola dunia. Resmi sudah guys. Emil Audero Mulyadi, Dean James dan Joey Pelupesi resmi menjadi WNI atau warga negara Indonesia. Pasalnya ketiga pemain telah melakukan sumpah WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, tepatnya di kota Roma, Italia, pada hari Senin 10 Maret 2025. Pengambilan sumpah WNI untuk ketiga pemain naturalisasi ini dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, yang dipimpin Niko Afinta, di kantor Kedutaan Besar Indonesia di Roma, Italia. Niko menyatakan, langkah naturalisasi ini bukan sekadar perubahan status kewarganegaraan semata. Juga tentang harapan dan cita-cita besar dalam rangka membangun kemajuan Indonesia, ujar Niko Afinta, dalam keterangan tertulis, pada Senin, 10 Maret 2025. Dengan resminya Emil Audero Mulyadi, Dean James dan Joey Pelupesi sebagai WNI, maka langkah selanjutnya tinggal melakukan proses perpindahan federasi dari KNVB, untuk Dean James dan Joey Pelupesi, serta FIGC, untuk Emil Audero, ke Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI. Untuk Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi ini akhirnya diambil sumpah menjadi WNI setelah dipastikan prosesnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Para pemain ini memiliki garis keturunan Indonesia. Emil Audero diketahui memiliki keturunan Indonesia dari sang ayah yang bernama Edi Mulyadi. Sang ayah lahir di Mataram, dan ini sama dengan Emil yang lahir di Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut. Kemudian untuk Dean James diketahui memiliki darah keturunan dari kakek dan neneknya. Sang kakek bernama Johannes Everhard Adrianus Velthuis yang lahir di Semarang pada 11 April 1922. Untuk sang nenek yang bernama Irene Johanna Fitzel lahir di Surabaya pada 9 Februari 1932. Sementara itu, untuk Joey Pelupesi memiliki darah keturunan dari sang kakek dan neneknya. Sang kakek yang bernama Jacob Pelupesi tersebut lahir di Maluku Tengah pada 12 Januari 1925. Sedangkan untuk sang nenek Efrosina Lemina Manuputi lahir di Helendom pada 25 Mei 1963. Selanjutnya, formasi tangguh dan sakti Garuda jika seandainya semua pemain dalam kondisi fit dan tidak mendapat akumulasi kartu kuning atau mendapat kartu merah. Mimin lebih suka dengan formasi 4-4-2. Dengan formasi 4-4-2 memiliki keseimbangan dalam bertahan dan menyerang sama baiknya. Berikut daftar starting 11 versi Mimin setelah ketambahan 3 pemain naturalisasi yang baru. Posisi penjaga gawang dipercayakan kepada the one and only Martin Paes. Martin Paes akan bersaing ketat dengan Emil Audero. Pasalnya, kalau dari melihat CV yang dimiliki Emil memiliki CV yang lebih mentereng dari Martin Paes. Namun Mimin melihat dari 6 laga pertandingan yang sudah dijalani Martin Paes sebagai kiper utama di tim Garuda. Penampilan Martin Paes sudah sangat baik. Jadi Martin Paes masih tetap menjadi pilihan utama sebagai kiper di skuad Garuda saat ini. Sedangkan Emil menjadi pelapis atau pengganti Paes, jika seandainya Martin Paes mengalami cedera atau akumulasi kartu kuning atau mendapat kartu merah. Selanjutnya, posisi bek kiri dipercayakan kepada Dean James. Sebelum adanya kehadiran Dean James, posisi ini dipercayakan kepada Justin Hubner. Namun Mimin melihat kualitas dan permainan impresif dari Dean James masih lebih baik atau di atas Justin Hubner. Untuk itu Mimin lebih confident untuk menempatkan Dean James di posisi bek kiri. Sedangkan Justin Hubner menjadi pemain pelapis atau pengganti Dean James, jika seandainya James mengalami cedera atau akumulasi kartu kuning atau mendapat kartu merah. Selanjutnya, posisi center back pertama masih dipercayakan kepada Bang Jai atau Jai Idzes, yang sekaligus merangkap kapten tim nasional Indonesia. Selama Bang Jai dalam kondisi fit atau tidak mengalami cedera, atau tidak mendapat akumulasi kartu kuning atau tidak mendapat kartu merah, maka hanya Bang Jai yang pantas menduduki posisi center back di skuad Garuda. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pemain lain, Jai Idzes adalah satu-satunya pemain di tim Garuda saat ini yang pantas menyandang ban kapten tim Garuda. Selanjutnya, posisi center back kedua dipercayakan kepada Maes Hilgers. Maes Hilgers adalah salah satu back terbaik di kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie. Maes Hilgers merupakan pemain termahal di skuad Garuda saat ini. Harga pasar Maes Hilgers ditaksir mencapai di angka 156,43 miliar.
Selanjutnya, posisi bek kanan dipercayakan kepada the one and only Kevin Dix Bakarbesi. Sejatinya Kevin Dix bisa bermain di berbagai posisi, bisa jadi center back atau back tengah, bisa di wing back kanan. Kemampuan Kevin Dix sudah tidak perlu diragukan lagi, mengingat pengalamannya bermain di kompetisi terbaik di dunia, beberapa di antaranya, Liga Champions, Liga Konferensi Eropa, Liga Italia, Liga Belanda, Liga Denmark, dan yang akan datang bakal main di Bundesliga Jerman. Kevin Dix adalah bek tangguh, kokoh dan sangat sulit ditembus. Rizky Ridho bakal menjadi pelapis atau pemain pengganti bagi Kevin Dix, jika seandainya Kevin Dix mengalami cedera atau akumulasi kartu kuning atau mendapat kartu merah. Selanjutnya, posisi wingback kiri dipercayakan kepada the one and only Kelvin Verdong. Kelvin Verdong juga bisa bermain di posisi bek kiri atau bek tengah atau center back. Kelvin Verdong adalah pilihan utama yang tak tergantikan di skuad Garuda saat ini. Dengan kecerdasannya, Kelvin Verdong selalu konsisten dengan menampilkan cara bertahan yang baik, melakukan intercept yang bersih, aktif membantu serangan tanpa meninggalkan celah di sektor pertahanan karena disiplin kembali bertahan dengan cepat. Selanjutnya, posisi gelandang tengah pertama atau gelandang bertahan dipercayakan kepada Joey Pelupesi. Joey Pelupesi memiliki stamina yang kuat untuk terus bergerak dan menutup ruang lawan. Joey Pelupesi punya kemampuan menekan lawan dan merebut bola di area tengah lapangan. Joey Pelupesi memiliki kecerdasan dalam membaca permainan untuk memotong umpan lawan. Ivar Jenner menjadi pelapis bagi kehadiran Joey Pelupesi di lini tengah skuad Garuda. Ivar Jenner dikenal memiliki umpan dengan kualitas Eropa, yang mampu meningkatkan efektivitas serangan tim. Ivar Jenner juga memiliki kemampuan scanning yang baik, memungkinkan dirinya untuk membaca permainan dan membuat keputusan yang tepat di lapangan. Kehadirannya di lini tengah memberikan keseimbangan dan kreativitas dalam permainan, yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Ivar Jenner mampu mengisi area yang mungkin ditinggalkan oleh rekan setimnya, sehingga menjaga keseimbangan tim saat transisi antara bertahan dan menyerang. Masih ingat kejadian pertandingan leg pertama Arab Saudi versus tim Garuda? Ketika Arab Saudi melalui kaptennya Salem Aldo Usari melakukan counter attack, umpan manis dan cantik pemain Arab tersebut berhasil dipotong atau di-cut oleh Jenner, sehingga gagallah peluang Arab Saudi untuk mencetak gol. Selanjutnya, posisi gelandang tengah kedua dipercayakan kepada Tom Haye. Tom Haye menjadi pusat atau sentral permainan tim Garuda di lini tengah. Distribusi bolanya kepada gelandang serang atau penyerang depan tim Garuda, memudahkan dalam menciptakan peluang untuk mencetak gol ke gawang lawan. Tom Haye memiliki kontrol bola yang sangat baik, sehingga jarang kehilangan bola di tengah lapangan. Tom Haye juga mampu membaca permainan dengan baik dan mencari ruang kosong untuk mengalirkan bola. Selanjutnya, posisi wingback kanan dipercayakan kepada Sandy Walsh. Selain wingback kanan, Sandy Walsh juga bisa bermain di posisi bek kiri atau bek kanan. Sandy Walsh dikenal memiliki fisik yang kuat, memungkinkannya untuk berduel dengan pemain lawan dan menjaga area pertahanan dengan efektif. Pengalamannya bermain di berbagai liga Eropa dan Asia, membuat Sandy Walsh membawa perspektif dan strategi permainan yang beragam ke dalam tim. Sandy Walsh tidak hanya solid dalam bertahan tetapi juga aktif membantu serangan, memberikan keseimbangan dalam permainan tim. Dengan kombinasi keunggulan tersebut, Sandy Walsh menjadi aset berharga bagi tim Garuda dalam perannya sebagai wingback kanan. Selanjutnya, posisi gelandang serang kiri dipercayakan kepada Ragnar Oratmangun. Selain berperan sebagai sayap kiri, Ragnar Oratmangun juga mampu bermain di sayap kanan, gelandang serang, dan bahkan gelandang tengah. Kemampuan ini memberikan fleksibilitas taktis bagi tim Garuda. Sebagai winger, Ragnar dikenal memiliki kecepatan dan ketangguhan fisik yang mumpuni, memungkinkannya untuk melewati lawan dan memberikan kontribusi signifikan dalam penyerangan. Ragnar Oratmangun memiliki kemampuan dribble yang lengket, memungkinkannya untuk melewati lawan dengan mudah dan menciptakan peluang bagi timnya. Dengan kombinasi keunggulan tersebut, Ragnar Oratmangun menjadi aset berharga bagi timnya dalam peran sebagai gelandang serang kiri. Selanjutnya, posisi gelandang serang kanan atau striker dipercayakan kepada Ole Romeni. Ole Romeni mampu bermain di berbagai posisi ofensif, termasuk striker, sayap kiri, sayap kanan, dan gelandang serang. Kemampuan ini memberikan fleksibilitas taktis bagi timnya. Ole Romeni memiliki kemampuan olah bola yang mumpuni, memungkinkan dirinya untuk melakukan aksi-aksi progresif dan menjadi ancaman bagi pertahanan lawan saat melakukan penetrasi. Dengan tinggi badan mencapai 1,85 meter dan postur tubuh yang kuat, Ole memiliki kemampuan fisik yang mumpuni untuk bersaing dengan bek-bek lawan.
Ole Romy dikenal sebagai finisher mematikan, tidak hanya mencetak gol tetapi juga berperan dalam menciptakan peluang bagi tim Garuda. Dengan kombinasi keunggulan tersebut, Ole Romeni menjadi aset berharga bagi tim Garuda, baik saat berperan sebagai gelandang serang kanan maupun striker. Selanjutnya pemain pelapis atau pemain pengganti di skuad Garuda, diantaranya adalah Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Justin Hubner, Eliano Rejders, Emil Audero Mulyadi, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Demikian The Dream Team and the Winning Team dari Mimin. Semoga diharapkan dengan komposisi tim Garuda yang baru saja Mimin jabarkan tadi, tim Garuda mampu melahap semua 4 laga sisa di grup neraka atau grup C ini dengan hasil yang sempurna. Kita doakan bersama-sama guys, amin. Guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.